Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 164. Kalian semua baik-baik saja. Mata pria kecil itu bulat saat dia menatap. Dia sendiri bahkan mengalami situasi sulit beberapa kali saat diserang oleh pohon kuno darah besi, namun pada akhirnya, orang-orang ini agak riang dan santai. Hal ini terutama berlaku untuk Big Red Bird. Menggunakan salah satu sayapnya seperti tangan, ia memegang kaki domba panggang. Itu makan sambil berjalan santai, bergoyang dari sisi ke sisi. Minyak menetes dari mulutnya, dan itu begitu riang dan puas sehingga membuat orang lain ingin memukulnya. Penampilan yang sangat menyedihkan. Apakah kamu dipukuli oleh seseorang? Tanya burung merah besar. Dang. Pria kecil itu melepaskan batu pemogokan ilahi dari rambutnya dan langsung melemparkannya ke burung merah besar itu. Pada akhirnya, batu nakal itu berteriak dengan suara wow sambil berguling-guling di tanah, mengeluh tentang rasa sakitnya. Burung merah besar itu tercengang. Itu awalnya meringis kesakitan, namun setelah melihat bagaimana batu ini bertindak, itu tidak bisa tidak mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah kepalanya benar-benar keras? Namun, ia kemudian melihat betapa halus dan berkilaunya batu itu, tanpa sedikit pun kerusakan. Setelah menggosok lepuh besar di kepalanya sendiri, ia segera mulai menginjak-injak marah. Itu bingung dan jengkel ketika berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku sangat kesakitan. Hampir pecah. Kepalamu terlalu keras, apa terbuat dari baja?" Batu nakal itu berteriak. Burung merah besar menelan kaki domba panggang dalam satu tegukan dan melompat. Membanting dengan seluruh kekuatannya pada batu itu, ia berkata, "Berbicara batu, setelah berbicara kepadaku seperti itu, mari kita lihat apakah kamu akan pecah atau tidak. Kamu hanya harus menghemat energimu." Benda ini bahkan memberi naga bertanduk, Sujian, dan binatang buas archaik lainnya beberapa benjolan besar di tangan mereka. "Kamu tidak akan bisa menghancurkannya." Si kecil menasihati. "Batu sialan!" Sekelompok orang semua penasaran, bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Si kecil dengan cepat menjelaskan sedikit, membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. "Benar, di mana kalian bersembunyi? Aku melihat kalian keluar entah dari mana. Apakah kalian mengalami pembantaian yang disebabkan oleh makhluk asli beberapa hari terakhir ini? Pada awalnya itu sangat berbahaya, tetapi kami memiliki harta yang unik di sini, memungkinkan kami untuk dengan mudah menghindari bencana besar." Ketika pengalaman mereka selama beberapa hari terakhir diangkat, ekspresi orang-orang menjadi takjub. Pada awalnya, mereka pergi kemana-mana untuk mencari obat roh sambil merasa agak santai. Dengan kelompok spesies archaik berjalan bersama, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, gelombang binatang buas meletus, dan makhluk asli melepaskan keganasan mereka saat mereka pergi berburu. Seluruh dunia kecil menjadi gurun berdarah. Selama tahap awal, mereka memang menghadapi serangan mereka. Mereka hampir mati di tempat, karena ada Golden Winged Pangs, Rainbow Machoks, Silver Fat-Haired Bird Kings, dan bahkan sekelompok monyet emas yang kuat di sini, itu sangat menakutkan. Untungnya, harta keluarga saudara Luan cukup banyak, sebenarnya memiliki perahu penusuk awan. Itu pasti telah disempurnakan melalui Rainbow Precious Bone milik klan, membuatnya sangat cepat. Itu memungkinkan kami untuk lolos dari pengejaran raja binatang dan burung. Burung Rainbow Luan berasal dari ras kuno. Awalnya, mereka adalah burung suci berdarah murni, tetapi kemudian, beberapa peristiwa tak terduga terjadi. Garis keturunan mereka menipis, tetapi fondasi ras masih ada. Tentu saja,
Kami beruntung memiliki selimut surgawi Putri Negara Api, menyembunyikan kehadiran kami. Itu memungkinkan kami untuk bersembunyi di kehampaan, sehingga tidak ada yang bisa melihat kami. Ini adalah kulit dari Archaic Void Beast. Itu berisi kemampuan yang luar biasa, dan setelah disempurnakan menjadi artefak yang berharga, itu memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di antara langit dan bumi tanpa ditemukan oleh orang lain. Pria kecil itu penasaran, jadi dia melompat ke permadani surgawi yang sangat besar itu. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa meja batu giok putih yang didirikan, dan di atasnya ada daging panggang dan buah beri. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia membunuh jalannya dengan usaha keras sambil takut sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Dia hampir membuang hidupnya sendiri, namun pada akhirnya, orang-orang ini semua melompat-lompat, masing-masing lebih sehat daripada yang terakhir. Saya memperingatkan Anda lebih baik tidak memiliki ide tentang selimut ilahi ini. Huo Ling-er menatapnya, karena dia sepenuhnya menyadari karakternya. Si kecil merasa malu dan bergumam, apa yang membuat kamu begitu egois? Tidak seperti kamu kehilangan apapun jika aku menyentuhnya sedikit. Ini milik ayahku, Kaisar. Huo Ling-er tinggi dan ramping, dan pakaiannya yang berapi-api berkedip dengan cahaya warna-warni. Lekukannya bergerak ke atas dan ke bawah, dan itu sangat besar dan indah. Penampilannya sangat indah, dan meskipun usianya tidak besar, sosoknya masih lebih baik daripada mereka yang berusia 18 dan 19 tahun. Harta karun Kaisar Manusia. Setelah si kecil mendengar ini, air liurnya berdeguk. Ini benar-benar harta Kaisar Negara Api, dan dia menganugerahkannya kepada putri yang dia sayangi. Kalau tidak, di mana mereka bisa melihat Void Beast Skin yang legendaris seperti itu? Persisnya apa yang ada di kedalaman pegunungan? Si kecil sangat penasaran. Naga bertanduk, Bifang, Zhujian, dan gadis berambut ungu semuanya masuk, dan jelas ada tujuan besar untuk melakukannya. Saya tidak tahu. Monyet-monyet sialan itu terlalu kuat. Saya menggunakan selimut ilahi untuk melihat-lihat, namun pada akhirnya, saya masih hampir ditangkap oleh monyet sialan. Ketika topik ini diangkat, burung merah besar itu langsung menjadi marah. Itu menyelinap masuk seperti pencuri sambil bersembunyi untuk melihat-lihat area terlarang, namun pada akhirnya, tidak tahu caranya, tetapi masih ditemukan oleh monyet. Itu merobek bulu burung merah besar dengan cakarnya, membuat daerah pantat burung merah besar itu telanjang. Bulu ekornya hampir tercabut seluruhnya, meninggalkannya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apa katamu? Orang bertubuh macan tutul, bertelinga sapi, bermata satu itu adalah Zhujian berdarah murni. Wajah burung merah besar itu berkibar dari putih menjadi hijau. Si kecil membawa burung-burung surgawi dan binatang buas itu dan bertanya kepada mereka apakah mereka memperhatikan apa yang sedang dilakukan makhluk berdarah murni ini atau tidak. Pada akhirnya, itu membuat kelompok ini memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Bahkan Huo Ling-er menghela nafas, merasa sangat kasihan. Rambut putih bunga dan janggut beberapa individu yang dibatasi gemetar, semuanya berteriak untuk kehendak surga. Zhujian itu juga diburu oleh sekelompok monyet emas, apalagi sebagian besar dagingnya dipotong oleh mereka. Itu berbaring tidak jauh dari selimut surgawi, dan selama burung merah besar mengeluarkan pot hitam, ia akan dapat mengambilnya. Pada akhirnya, mereka tidak tahu, dan dengan senang hati dibawa pergi oleh sekelompok monyet. Berhentilah berpikir terlalu banyak. Kami tidak akan tinggal di dalam 100 Shattering Mountains selama beberapa hari lebih lama dan akan segera keluar. Mari gunakan waktu ini untuk menemukan obat roh dan harta lainnya dengan cepat. Si kecil adalah orang yang berbicara. Dia sangat penasaran dengan sarang monyet, dan sangat ingin mencari tahu apa yang ada di sana. 2 hari kemudian,
Si kecil yakin bahwa ada harta yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menarik begitu banyak makhluk berdarah murni? Mereka melihat naga bertanduk, Suhujian, Bifang, gadis berambut ungu, dan lainnya beberapa kali. Akhirnya, makhluk-makhluk itu benar-benar dikelompokkan bersama untuk melakukan semacam operasi. Mereka mengepung wilayah tengah ini dan terus berkeliaran. Jelas bahwa mereka juga memiliki harta tersembunyi yang memungkinkan mereka untuk menutupi kehadiran mereka. Meskipun mereka akan memprovokasi monyet ilahi dari waktu ke waktu dan diserang, mereka masih bisa memata-matai dari kejauhan. Selain itu, pohon cattail iblis, Shiyi, dan yang lainnya juga pindah. Mereka berhati-hati dan bijaksana, dan mereka semua ingin mendekati gunung itu. Selain mereka, ada juga Black Hole yang sangat besar, dan dari magma keluarlah seekor lembu mang merah. Rainbow Paacok dan Golden Winged Peng juga bisa dilihat, tetapi mereka belum mendekat. Hal yang membuat marah surga seperti apa yang dilakukan monyet-monyet ini, menarik perhatian begitu banyak orang. Burung merah besar itu tercengang. Mereka bersembunyi di dalam selimut ilahi dan menyaksikan dari samping. Setelah menonton selama beberapa hari berturut-turut, mereka memiliki ide bagus tentang apa yang terjadi di luar. Akhirnya, mereka pindah. Mereka merasa seperti harus mencari tahu apa sebenarnya yang dilindungi monyet-monyet itu. Selimut surgawi mulai melayang, membawa mereka ke depan dalam kehampaan menuju tanah suci itu. Namun, mereka tidak lagi berani mendekat setelah beberapa saat meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, karena bos kera dewa terlalu kuat. Kesadaran spiritual mereka begitu tajam sehingga agak menakutkan. Beberapa makhluk berdarah murni yang menggunakan harta persembunyian kuno ras mereka bahkan ditemukan olehnya, sebagai hasilnya hampir dihancurkan. Jika makhluk berdarah murni ini tidak bergantung pada artefak berharga yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, mereka semua akan mati di sini. Tidak ada satupun yang bisa bertahan. Waktu yang lama berlalu. Mereka masih dipisahkan oleh hutan dan jauh. Setelah menghabiskan 1 hari penuh, mereka hanya bisa melihat sedikit pemandangan di dalamnya. Ini adalah tanah murni, dan helai demi helai esensi spiritual seperti asap sedang dipancarkan. Sebuah danau kecil yang berkilau dan transparan terletak di tengahnya, cemerlang dan mempesona. Danau itu terbentuk sepenuhnya dari esensi spiritual. Itu benar-benar menjadi bentuk cair. Ini terlalu mencengangkan. Kelompok monyet malang ini sebenarnya menempati tanah berharga semacam ini. Tidak heran mereka begitu kuat dan menakutkan. Semua orang menjadi sangat takut. Jenis bumi roh ini benar-benar jarang terlihat di dunia ini. Energi esensi itu seperti air, dan saat mengalir di tanah, ia terkumpul menjadi sebuah danau kecil. Batu-batu besar tergeletak berantakan di sekitarnya. Pohon-pohon yang indah tumbuh di sini, dan tidak ada kekurangan obat roh di sini. Itu seperti dunia dongeng dengan cahaya warna-warni yang meluap, membuat area itu sangat terang. Apa itu? Pohon-pohon kecil di tepi danau cair spiritual, mengapa mereka terbakar? Singa berkepala 9 bingung. Benar, mereka total 4 pohon. Mereka terlihat seperti obor. Sable juga menganggukkan kepalanya. Mari kita lihat. 2 saudara bermata 3 berjalan dan berdiri di bagian paling depan selimut ilahi. Mata vertikal di antara alis mereka menyala, dan simbol mulai menyebar saat mereka melihat ke depan. Mereka adalah 4 pohon kecil yang tingginya kira-kira setengah orang. Namun, mereka tidak terbakar dan hanya terlalu menyilaukan. Bahkan cabang dan daunnya memancarkan cahaya, dan sebagai hasilnya, sepertinya ada api yang melompat. Tubuh si kecil sangat kuat, dan kesadaran spiritualnya secara alami juga luar biasa. Matanya tajam, dan simbol aneh muncul di matanya. Ketika dia melihat ke depan, dia juga menjadi kagum.
benar-benar ada 4 pohon berharga yang bersinar. Tak satu pun dari mereka lebih besar dari ketebalan pinggang seseorang, dan kira-kira setengah ukuran manusia. Terlepas dari apakah itu cabang atau daun, semuanya berwarna perak, mereka seperti nyala api perak saat mereka menyala. Ada 2 atau 3 buah persik perak di setiap pohon, dan semuanya berwarna emas samar yang lembab. Mereka sangat cemerlang, dan sepertinya mereka diukir dari batu giok ilahi. Benar-benar ingin memakannya, si kecil menyeka air liurnya. Lihat betapa dewasanya dirimu. Huo Ling-er menatapnya. Benar-benar model Fodie, menggigit semua yang dia lihat. Apakah kalian mencium sesuatu? Ini hampir seolah-olah aroma manis yang samar melayang. Hidung burung merah besar itu lebih baik daripada hidung anjing. Benar-benar ada aroma unik yang beredar. Sable itu mengangguk. Ini tidak mungkin pohon persik abadi yang legendaris, kan? Saya mendengar sejak lama bahwa 100 pegunungan yang menghancurkan memiliki obat ilahi jenis ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa legenda ini nyata. Flame Crow berseru kagum, dan matanya terbuka lebar. Bagaimanapun juga, itu benar-benar seperti yang saya duga. Monyet-monyet ini melindungi obat ilahi. Batu mencolok ilahi berbicara dan bangga pada dirinya sendiri. Jika kamu tahu selama ini, mengapa kamu tidak mengatakannya dengan keras? Si kecil menatapnya. Apa? Jika Anda tahu, mengapa Anda membiarkan kami menyia-nyiakan hari ini? Kami berutang pukulan padamu, kan? Kelompok orang sudah cukup, dan dengan burung merah besar sebagai pemimpin, mereka mengepung dan mulai memukulinya. Aku hanya menebak. Jika ternyata tidak ada apa-apa, betapa memalukannya itu. Berhenti memukul saya. Ada beberapa hal yang kalian pasti tidak tahu. Itu bukan obat dewa. Pohon persik abadi adalah obat ilahi di dalam 100 pegunungan yang menghancurkan, dan jauh lebih kuno daripada tanaman ilahi lainnya. Kemudian, demi berevolusi, ia mencari objek yang diperlukan di dalam 100 Shattering Mountains, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Bukankah itu tumbuh dengan baik di sana? Singa berkepala 9 tidak percaya. Divinis Trakestone menjelaskan, pohon persik abadi sangat agresif dan ambisius, dan untuk membangun fondasi supernatural, ia menggunakan terlalu banyak esensi surga dan bumi. Pada akhirnya, itu menyempurnakan dirinya sampai mati saat masih hidup, meninggalkan 4 biji. Sekilas bisa diketahui bahwa keempat pohon itu bukanlah obat dewa. Mereka menerima nutrisi dari cairan spiritual, dan setelah waktu yang sangat lama, mereka mengembangkan perasaan dan berubah. Mereka akan berubah menjadi obat ilahi. Semua orang menjadi tercengang. Mungkinkah 4 batang obat ilahi akan muncul sekaligus? Ini benar-benar membuat orang tercengang. Terlalu sulit bagi mereka berempat untuk berubah menjadi obat dewa. 3 dari mereka akan disedot kering untuk menopang 1 tangkai, jadi untuk 1 obat ilahi baru muncul tidak masalah, kata batu menyerang ilahi. Pada saat itu, mata semua orang menyala. Ini sebenarnya adalah 4 batang obat berharga yang unik. Mereka berada di ambang menjadi obat ilahi, dan tidak heran begitu banyak makhluk yang didambakan setelah mereka. 4 batang obat akan berubah. Selain itu, buah persik abadi perak hampir matang. Mereka pasti dapat membantu seseorang menjalani transformasi lengkap. Tidak heran Bifang, naga bertanduk, Zujian dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Mereka semua datang ke sini, dan itu demi merebut obat ilahi. Gadis berambut ungu, Shi, dan pohon catail iblis juga seperti ini. Itu sampai pada titik di mana bahkan raja bersayap emas dari 100 pecah gunung, Black Hole, sapi manggis api merah, merak pelangi dan yang lainnya seperti ini. Mereka akan pindah. Saya menduga kelompok monyet ini kemungkinan besar tidak akan bisa melindunginya lama.
Bahkan raja dari 100 pegunungan yang menghancurkan ada di sini, dan Peng bersayap emas dan yang lainnya tidak mudah diprovokasi. Belum tentu. Saya rasa monyet ilahi di garis depan tidak ada bandingannya. Peng bahkan bukan lawannya. Mereka berspekulasi bahwa pasti akan ada pertempuran besar di sini. 4 pohon persik abadi pasti akan membawa krisis surga yang meluap. Hou. Di depan dalam negeri dongeng seperti tanah suci, seekor monyet berdiri di atas tubuh burung raksasa berwarna-warni saat ia membantai jalannya. Tombak pertempuran emas dipegang di tangannya, dan dengan suara honglong, tombak itu meretas ke arah pegunungan di depannya. Hou. Ada beberapa raja binatang buas di sana, dan mereka semua bangun. Mereka meludahkan simbol dan memegang artefak berharga untuk memperebutkannya dengan sengit. Mereka mulai berkelahi. Makhluk berdarah murni itu juga bergerak, bersiap untuk mengambil keuntungan dari krisis ini. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita bertarung juga? Burung merah besar, singa berkepala 9 dan yang lainnya cemas, karena mereka juga ingin mengambil tindakan. Kalian hanya tahu cara menyerang dan membunuh, terlalu biadab. Kami hanya menginginkan obat ilahi, jadi tidak perlu membunuh, kata pria kecil itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.